Assalamualaikum. Pada saat ini saya akan rileks saja untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk siapapun yang mengikuti, memperhatikan daripada video ini. Karena saya sudah punya jam terbang dari sekolahnya SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, semuanya bermerek negeri, alhamdulillah. Dan dari SD prestasinya cukup bisa didengar. Nilai EBTA atau nilai RAP, nilai ijazah tertinggi di SD Jungjang 1. Dulu namanya itu, sekarang namanya SD Negeri 1 Jungjang. Dan sekarang sudah bubar. Sudah bermerger dengan SDN 3. Yang kedua, SMP. Di SMP Negeri 1 Arjawinangun menempati ranking The Big Five. Ya. Di SMA-nya salah jurusan nampaknya. Karena buktinya nilai-nilai di rapot matematika aja 5. Biologi 7. Kimia 6. Fisika 6. Ini jelas salah masuk kandang. Otaknya sebenarnya nampak otak IPS. Masuk jurusan IPA, ya kebakaran, angkanya merah. Hanya bahasa Inggris nilai 9 di ijazah. Maka saya bertanggungjawabkan nilai itu sampai ke perguruan tinggi. Saya pilih IKIP Jakarta untuk membuktikan keperkasaannya dalam bahasa Inggris dan diterima diploma 3 bahasa Inggris IKIP Jakarta. Dan setelah menjadi pegawai negeri, kemudian melanjutkan kuliah di S1 di UT, Universitas Terbuka. Tentu di Bandung, Jawa Barat, setiap Sabtu, Minggu, go dari Arjawinangun ke Bandung sampai 2 tahun. Dan akhirnya diwisuda di Jakarta, di Pondok Cabe Jakarta, UT Pusat, Universitas Terbuka Pusat di Pondok Cabe Jakarta. Dari perjalanan studi, sekarang karir. Ketika kuliah, saya menjajal daripada keilmuan saya dengan PPL-nya di SMA Al-Ghuraba, Jakarta Timur. Kemudian setelah selesai kuliah, mengajar di SMA Diponegoro, Sunan Giri, Jakarta Timur juga. Kemudian mendapatkan SK dari pemerintah pegawai negeri di SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat. 7 tahun berada di negeri rantau, kembali ke Arjawinangun dan sampai finish, sampai dengan pensiunnya di Januari 2023. Ketika di Kalimantan, saya juga mengajar di SMA Panca Bakti Sintang. Yang kedua SMA Mujahidin Sintang. Kemudian di Arjawinangun, sebelum atau di awal-awal kepindahan saya mengajar di SMA Ma'arif
Ya. Dan selanjutnya pensiun di Arjawinangun. Lalu kisah-kisah yang lainnya bahwa untuk menyelesaikan studi di Jakarta itu tidaklah semulus, selancar dari yang diharap-harapkan oleh semua pihak. Saya harus bekerja keras untuk membiayai hidup di kampus. Ibu kirim per bulannya waktu itu Rp25.000. 25.000 setiap bulannya. Dan pada saat itu bis kota itu tarifnya Rp25. Makan itu kalau lauknya kepala ayam, kepala nih Rp300. Ingat betul. Nah, untuk menghidupi, malamnya jadi kuli, paginya kuliah. Maghrib pulang dari kampus, saya langsung ke gerobak martabak. Ya, tentunya berproses dulu. Mandi di pom bensin, sholat di pom bensin, ganti baju, lalu berprofesi sebagai pembungkus martabak di Pancoran bersama Bapak Ghazali. Itu martabak terlaris di Jakarta. Per malamnya telurnya habis, telur itik ya, telur bebek itu sampai 1 tong. 1 tong habis, luar biasa ya. Dan saya sebagai penggoreng dan pembungkus martabak tidaklah mudah. Apalagi kalau martabaknya istimewa 4 telur, itu untuk membolak-balikan martabak itu kadang-kadang tugel pecah. Saya dimarah. Apa kata beliau? Jendel itu bodoh. Tiap hari yang aku dengar itu bahasa itu setiap malam. Ya, namanya kita kuli, terima dengan sukacita lah. Nah, jadi permartabakan itu hampir 1,5 tahun bertahan. Apapun derita atau tantangan kita hadapi jantan. Dan alhamdulillah pada pertengahan, karena D3 3 tahun, pertengahan daripada waktunya atau 1,5 tahun, kemudian saya pindah ke Jalan Sunan Giri, yaitu di masjid, tinggal di masjid, di masjidnya Al Hidayah, yaitu Kiai Muslih, teman Wa Mapud. Di situ ya seperti marbot lah, ngepel, bersih-bersih, itu aja. Upahnya kita dapat tidur di situ, mandi, ya, makan sendiri. Dan inilah tantangan daripada bertahan hidup di Jakarta. Bagaimana supaya bisa makan. Dan pernah tidak mampu, tidak berjumpa dengan nasi sampai 2 hari. Masya Allah. Dilakoni, tetap bertahan, lelaki. Ya, maka saya lalu mulai cerdas nih. Saya jadwal malam ini saya berangkat ke Tanah Abang. Malam ini
Berikutnya saya berangkat ke Tanah Tinggi. Itu teman-teman martabak yang dari Lebak Siu saya jadwal. Sebab kalau datang ke tempat martabak pasti diservis yang baik, dikasih makan yang bergizi, martabaknya juga, tidur di tempat kos mereka, paginya pulang disangoni, begitu. Sepintas memalukan, tapi tidak, menggembirakan. Mereka juga didatangkan nih oleh A'ad ini seperti kedatangan ulama besar lah. Karena bapak saya itu kiai di kampung, amat sangat dihormati dan memuliakan anaknya sama dengan memuliakan daripada orang tuanya. Begitu. Jadi perjuangan untuk sesuap nasi luar biasa. Dan akhir-akhir daripada perjalanannya, alhamdulillah saya bergabung dengan KMC, Keluarga Mahasiswa Cirebon. KMC, Keluarga Mahasiswa Cirebon, IKIP Jakarta, UI, ada organisasi, ada wadahnya, dan disitulah saya mendapatkan tugas untuk mengkursus bahasa Inggris di rumahnya orang kaya di Cililitan, ya di Sungai Ciliwung lah, dekat situ. Orang kaya, orang Pemda kaya raya, dua anak laki perempuan. Saya kursus dan mendapatkan Rp50.000 per bulannya. Uang Rp50.000 itu bisa untuk makan sebulan dengan menu ikan ayam, ikan laut setiap hari, setiap hari kita makan enak hanya dengan Rp50.000. Kemudian saya mengajar di SMA di Ponorogo, dapat Rp70.000. Dan itu bisa bayar kos. Kosnya di Jalan Sunan Bonang, Jakarta Timur. Itu kos-kosan yang agak elit. Rp50.000 per bulan. Tapi saya bisa bergaya seperti orang borjuis. Minumannya Coca-Cola 1 liter. Jadi kalau di kos saya itu ada tape recorder, music, Coca-Cola, minum, bergaya kaum borjuis lah. Itu sudah dilalui. Dan alhamdulillah kuliah dapat diselesaikan, kemudian tugas ke sidang dapat diselesaikan, dan akhirnya berumah tangga. Dan ini adalah oleh-oleh dari Kalimantan, dari Sintang. Oleh-oleh di sana, istri dari SMA Mujahidin. Saya kelepek-kelepek jatuh cinta. Dan akhirnya berkat abangnya Uda Farijo, saya mendapatkan rekomendasi boleh diizinkan untuk menyunting gadis cantik Fadilawati. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah beroleh 9 anak. 2 putri, 7 lelaki. Semoga mereka semuanya soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.